Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Bagaimana kabarnya saudara? Semoga senantiasa dalam kebaikan untuk menjalankan aktivitas belajar ini. Apabila kita renungkan, hampir semua kegiatan di dunia ini tidak lepas dari kegiatan pengukuran, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Betul tidak? Keberhasilan suatu program dapat kita ketahui melalui kegiatan pengukuran. Perkembangan iptek pun tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Tetapi, kegiatan pengukuran yang tidak dimaknai atau tidak dinilai juga belum dapat dimanfaatkan hasilnya. Terlebih lagi, tanpa dimaknai, hasil pengukuran juga tidak bisa digunakan sebagai barometer pengambilan suatu kebijakan. Selanjutnya, timbul pertanyaan, apa perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Topik ini akan membahas tuntas terkait bagaimana konsep dasar evaluasi dalam proses pembelajaran. Secara umum, masyarakat awam yang menerima laporan hasil belajar peserta didik, misalnya orang tua atau wali, akan lebih mengenal istilah penilaian dibandingkan dengan pengukuran dan evaluasi. Istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi sering sekali tumbang tindih dan justru disamakan padahal ketiganya adalah hal yang berbeda. Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Berbeda dengan pengukuran, penilaian merupakan penafsiran atau pemberian makna terhadap informasi atau skor hasil pengukuran yang hasilnya dikenakan pada orang per orang atau individu. Sedangkan evaluasi, khususnya bidang pendidikan, merupakan suatu proses menilai dan memberi masukan bagi pencapaian tujuan pendidikan yang di dalamnya mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk melihat sejauh mana program tersebut telah tercapai tujuannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi adalah kegiatan yang berjenjang. Dengan kata lain, untuk melakukan kegiatan evaluasi, diperlukan kegiatan pengukuran dan penilaian terlebih dahulu. Secara umum, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan dua tujuan, yakni untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan untuk menentukan keberlangsungan proses pembelajaran. Dalam penerapannya, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menerapkan 9 prinsip penilaian pembelajaran yang tertuang dalam Standar Penilaian Nomor 20 Tahun 2007, yakni yang pertama, sahih, yang kedua, objektif, 3, adil, 4, terpadu, 5, terbuka, 6, menyeluruh dan berkesinambungan, 7, sistematis, 8, beracuan kriteria, dan 9, akuntabel. Kesembilan prinsip tersebut dapat menjadikan acuan bagi guru dalam melakukan pembelajaran, evaluasi pembelajaran di kelas. Evaluasi pembelajaran ini dikategorikan menjadi dua, yakni yang pertama evaluasi formatif dan yang kedua evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada pertengahan pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif bertujuan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran yang biasanya dilakukan di akhir semester. Melihat pentingnya kegiatan evaluasi dalam proses pembelajaran, sudah semestinya guru terampil dan paham terkait hakikat dari evaluasi itu sendiri. Sekali lagi, semangat belajar dan semangat mengevaluasi. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.